Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi yang berjudul Kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke materi, kami ingin mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Hanif Masudi Zahro sebagai moderator dan rekan saya Raisa Sofrina sebagai materi dan Sabina Putri Audina sebagai materi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Raisa Sofrina. Kepada Raisa dipersilahkan. Baik, terima kasih Hanif atas kesempatannya. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang dimana pendidikan itu memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Namun, sistem pendidikan di Indonesia itu selama ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembelajaran yang terlalu berfokus pada hafalan, kurangnya pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta kurikulum yang dianggap terlalu padat. Kondisi ini membuat proses belajar kurang fleksibel dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Selain itu, perubahan zaman yang semakin cepat, terutama di bidang teknologi dan informasi, menuntut adanya pembaruan dalam sistem pendidikan. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga harus memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, diperlukan kurikulum yang lebih relevan menjawab tantangan tersebut. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan pendidikan kebudayaan riset dan teknologi mengembangkan kurikulum merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang lebih mendalam, fleksibel, serta berpusat pada peserta didik. Lanjut, yang selanjutnya itu ada karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, itu pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center learning. Siswa aktif melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Lalu, fleksibilitas kurikulum memberi kebebasan kepada guru dan sekolah untuk menguasai pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan konteks lingkungan. Lalu, selanjutnya itu penyederhanaan materi, fokus pada kompetensi esensial agar pembelajaran lebih mendalam dan tidak membebani siswa. Lalu, penguatan profil Pancasila, yang dimana menekankan pembentukan karakter seperti beriman, mandiri, gotong royong, kreatif, dan berpikir kritis. Lalu, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning mendorong siswa belajar secara kontekstual melalui pemecahan masalah nyata. Yang terakhir itu ada sistem asesmen holistik dan berkelanjutan, yang dimana menilai tidak hanya secara hasil akhir, tapi juga proses belajar melalui berbagai metode seperti asesmen, observasi, portofolio, dan kinerja. Selanjutnya itu ada struktur kurikulum merdeka, yang dimana dalam kurikulum merdeka kegiatan pembelajaran dibagi menjadi dua utama, yaitu intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Pembelajaran intrakurikuler itu berisi kegiatan belajar mengajar seperti biasa yang berfokus pada mata pelajaran, sedangkan P5 merupakan kegiatan berbasis proyek yang bertujuan mengembangkan karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. Model ini dianggap sebagai karena mampu mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan serta sikap dalam kehidupan nyata. Lalu, salah satu ciri khasnya itu struktur kurikulum merdeka adalah penguasaan sistem PASE. PASE ini menggantikan sistem yang kelas yang kaku sehingga peserta didik memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mencapai kompetensi tertentu. Misalnya PASE A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD, hingga PASE F untuk kelas 11 hingga 12 SMA atau SMK. Dengan sistem ini, pembelajaran menjadi lebih adaptif terhadap kemampuan siswa yang beragam, sehingga tidak semua siswa itu dipaksa mencapai target dalam waktu yang sama. Selanjutnya, pada jenjang SMA atau SMK itu struktur kurikulum Merdeka juga mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal pemilihan mata pelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka, tanpa harus terikat pada sistem penjurusan seperti IPA atau IPS. Hal ini dianggap relevan dengan kebutuhan masa depan karena siswa dapat fokus mengembangkan potensi diri sejak dini. Lalu, struktur kurikulum Merdeka ini juga menempatkan asesmen sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Penilaian
tidak hanya dilakukan di akhir, tapi juga selama proses berlangsung. Melalui asesmen formatif, guru dapat menggunakan berbagai berbagai metode penilaian seperti proyek, portofolio, maupun observasi. Dengan demikian, penilaian menjadi lebih menyeluruh dan mampu menggambarkan perkembangan siswa secara nyata. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Hanif. Untuk selanjutnya itu ada implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Implementasi kurikulum merdeka ditandai dengan perencanaan pembelajaran yang fleksibel, di mana guru dapat menyusun modul ajar sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan, sehingga pembelajaran lebih efektif. Selain itu, penerapan Project Based Learning atau PJBL mendorong siswa aktif dalam menyelesaikan masalah nyata sekaligus mengembangkan karakter seperti gotong royong, kreativitas, dan mandiri. Keberhasilan implementasi juga sangat bergantung pada kesiapan guru dalam memahami konsep kurikulum, strategi pembelajaran inovatif, serta pemanfaatan teknologi. Di sisi lain, dukungan orang tua melalui keterlibatan aktif dan komunikasi dengan sekolah turut memperkuat proses pembelajaran siswa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya pemahaman guru, serta perbedaan kondisi antar sekolah. Oleh karena itu, diperlakukan strategi yang tepat dan kerjasama dengan berbagai pihak agar implementasi kurikulum merdeka dapat berjalan optimal. Lanjutnya, kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan pembaruan pendidikan yang menekankan fleksibilitas, kemandirian belajar, dan penguatan karakter siswa. Selain itu, kelebihannya ialah memberi kebebasan kepada guru untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, sehingga fokus tidak lagi pada banyaknya materi, tetapi pada pemahaman konsep dan kompetensi esensial. Selain itu, melalui proyek penguatan profil Pancasila atau P5, siswa didorong belajar secara kontekstual, melatih berpikir kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan abad ke-21. Kurikulum ini juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar metode dan penilaian dapat disesuaikan dengan kemampuan serta minat siswa. Namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua guru siap memahami konsep pembelajaran diferensiasi maupun berbasis proyek, sehingga pelaksanaan di lapangan belum optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di daerah terpencil, juga menjadi hambatan karena pembelajaran modern membutuhkan fasilitas yang memadai. Selain itu, adanya perbedaan sumber daya antar sekolah berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan jika tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang merata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabina. Baiklah, selanjutnya perbandingan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka sama-sama bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, tetapi memiliki pendekatan berbeda. K13 berfokus pada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Dengan sistem yang lebih terstandar, sedangkan kurikulum Merdeka menekankan capaian pembelajaran yang lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan siswa. Dari sisi struktur, K13 banyak menggunakan pendekatan tematik terpadu, sementara kurikulum Merdeka disusun berdasarkan fase perkembangan dan mata pelajaran. Dalam proses belajar, K13 lebih menonjolkan pendekatan saintifik yang langkahnya relatif baku, sedangkan kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran berbasis proyek, eksplorasi, dan keaktifan siswa. Pada aspek penilaian, K13 dinilai oleh kompleks karena mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara rinci. Sementara kurikulum Merdeka menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang lebih sederhana. Secara umum, kurikulum Merdeka dapat dipahami sebagai penyempurnaan K13 yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, meskipun tetap menghadapi tantangan kesiapan guru dan fasilitas sekolah.
Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sejarah. Kurikulum Merdeka membawa perubahan penting dalam pembelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah tidak lagi berfokus pada hafalan kronologi, tetapi diarahkan untuk membangun kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif terhadap peristiwa masa lalu. Guru diberi kebebasan menyesuaikan materi dengan konteks lokal sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan. Selain itu, siswa didorong aktif melalui pembelajaran berbasis proyek, seperti penilaian sejarah lokal, pengumpulan sumber lisan, atau pembuatan dokumentasi sejarah. Pembelajaran sejarah juga mendukung penguatan profil pelajar Pancasila melalui nilai gotong royong, kebinekaan, dan berpikir kritis. Sumber belajar tidak hanya buku teks, tetapi juga arsip, film dokumenter, museum, virtual, dan narasumber langsung. Penilaian lebih menekankan proses, seperti kemampuan analisis, argumentasi, dan presentasi. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, berupa kesiapan guru, keterbatasan inovasi pembelajaran, serta kurang meratanya fasilitas teknologi di sekolah. Selanjutnya, peran guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Peran guru dalam implementasi kurikulum Merdeka sangat penting karena guru tidak lagi hanya sebagai penyampai materi, tetapi menjadi fasilitator pembelajaran yang membantu siswa berkembang sesuai potensi masing-masing. Guru dituntut menciptakan suasana belajar yang fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, guru juga berperan sebagai perancang pembelajaran yang adaptif dengan menyusun modal ajar sesuai kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan belajar. Guru juga memiliki tugas dalam melakukan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan. Selain itu, guru berperan menanam nilai profil Pancasila seperti gotong royong, kemandirian, dan berpikir kritis melalui kegiatan proyek. Dalam implementasinya, guru menjadi agen perubahan yang harus terus belajar, memanfaatkan teknologi, berkolaborasi dengan sekolah dan orang tua, serta menjadi motivator agar siswa aktif dan mandiri dalam belajar. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Pendekatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka berpusat pada peserta didik atau student centered learning, di mana siswa menjadi subjek aktif dalam proses belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Salah satu pendekatan utama adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PJBL, yaitu siswa belajar melalui proyek yang berkaitan dengan kehidupan nyata sehingga mampu melatih berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Selain itu, kurikulum Merdeka juga menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menyesuaikan metode, materi, dan penilaian berdasarkan kemampuan serta minat siswa. Kurikulum ini juga menekankan pembelajaran berbasis kompetensi yang berfokus pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendekatan kontekstual turut diterapkan agar materi pembelajaran berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna, aktif, dan menyenangkan. Pendekatan pembelajaran tantangan implementasi kurikulum Merdeka di Indonesia. Implementasi kurikulum Merdeka di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama kesiapan guru dalam memahami konsep pembelajaran yang fleksibel, berbasis proyek, dan diferensiasi. Masih banyak guru yang terbiasa dengan metode konvensional, sehingga membutuhkan pelatihan dan perubahan pola pikir. Selain itu, kesenjangan fasilitas antar sekolah juga menjadi kendala, karena sekolah di perkotaan umumnya lebih siap dibanding sekolah di daerah terpencil, yang masih terbatas sarana dan akses teknologinya. Tantangan lainnya adalah kesiapan siswa untuk belajar lebih mandiri dan aktif, karena tidak semua peserta didik terbiasa dengan sistem yang menuntut tanggung jawab, belajar sendiri, dukungan orang tua juga sangat penting. Namun masih banyak yang belum memahami konsep kurikulum Merdeka. Di samping itu, kebingungan terkait administrasi, penilaian, dan pelaporan hasil belajar menunjukkan
perlunya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah agar implementasi kurikulum berjalan efektif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sepertinya langsung saja ke kesimpulan, yang dimana kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka itu merupakan pembaruan pendidikan di Indonesia yang menekankan pembelajaran fleksibel, berpusat pada siswa, serta penguatan kompetensi dan karakter. Kurikulum ini memiliki kelebihan melalui pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, dan kebebasan guru dalam mengajar. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala seperti kesiapan guru, keterbatasan fasilitas, dan perbedaan kondisi sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum Merdeka bergantung pada dukungan semua pihak, terutama pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.